Shalom teman-teman semua. Selamat hari Minggu, kembali lagi bersama saya Maria di Aerotins. Kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk tetap beribadah melalui virtual gitu. Baik, saya akan ajak teman-teman semua kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya saya ajak kita semua menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, puji syukur terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan yang Tuhan berikan buat kami sampai pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, ini semua bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi itu semua karena tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu saat ini. Tuhan Yesus hadir bersama-sama kami, memberkati kami, agar apa yang kami baca, kami dengar saat ini tidak lalu begitu saja, tapi boleh menjadi pedoman untuk hidup dan kehidupan kami ke depan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkannya. Amin. Baik teman-teman, hari ini saya ajak teman-teman semua, kita buka satu ayat dari Ulangan 30 ayat 19. Ulangan 30 ayat 19. Saya akan bacakan buat kita. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperintahkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Baik, satu ayat firman Tuhan yang akan kita belajar hari ini. Dan saya mau ambil tema buat kita, hidup penuh dengan pilihan. Ya teman-teman, sejak kecil kita sudah sering diperhadapkan dengan pilihan-pilihan dan pilihan itu bisa menentukan langkah kita ke depannya gitu. Contohnya, kita dihadapkan dengan pilihan mau rajin belajar atau malas-malasan. Kita mau hidup teratur atau acak-acakan. Kita mau menuruti orang tua atau malah menjadi pembangkang. Atau pilihan kita mau jujur atau bohong, dan masih banyak lagi pilihan-pilihan yang diperhadapkan dalam kehidupan kita teman-teman. Nah, sampai kita dewasa pun justru kita selalu diperhadapkan dengan pilihan yang semakin hari semakin banyak dan kompleks gitu. Ketika ada orang yang mengira bahwa garis kehidupan kita berjalan tanpa pilihan, sesungguhnya manusia itu hidup dengan begitu banyak pilihan dalam dia menjalankan kehidupannya gitu teman-teman. Meskipun sebagian orang hidup dengan paksaan, tapi sadar atau tidak, kita bisa mengambil keputusan dalam setiap detik langkah kehidupan kita gitu. Nah, kita harus sadari bahwa setiap keputusan kita itu akan berdampak ke masa depan kita, bahkan bisa berdampak ke orang lain juga gitu. Teman-teman, penting untuk kita mempertimbangkan dengan baik apa yang akan menjadi pilihan kita ke depan gitu. Nah, Tuhan itu menginginkan kita anak-anaknya untuk taat dan patuh kepadanya. Namun kita harus ingat bahwa manusia itu diciptakan tidak seperti robot gitu teman-teman. Tuhan memberi manusia kebebasan untuk memilih jalan kehidupannya sendiri, termasuk pilihannya ada dalam kehendak dan firman-Nya Tuhan, atau malah sebaliknya gitu. Itu juga bisa menjadi pilihannya kita sebagai manusia gitu. Nah, mari kita melihat beberapa ayat yang akan memberi kita pilihan, bahwa memang sejauh sebelum itu juga dalam ayat-ayat dalam firman-firman Tuhan juga sudah memperhadapkan kita dengan berbagai pilihan gitu teman-teman. Nah, kita pertama lihat dalam kitab Amsal gitu. Kita bisa temukan bahwa ada banyak ayat yang menunjukkan hal positif maupun negatif dari keputusan yang kita ambil gitu. Dalam Amsal pasal 12 ayatnya yang pertama bilang begini, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Jadi ketika kita mendengarkan didikan, pengetahuan yang kita raih. Tetapi ketika kita membangkang, kita menjadi dungu atau bodoh teman-teman. Nah, ini juga kita bisa lihat salah satu ayat yang memberi kita pilihan dalam Amsal 20. Amsal 20 ayat 3 bilang begini, terhormatlah seseorang jika dia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Itu juga seringkali menjadi pilihannya manusia, dia mau marah atau dia mau jadi orang yang
terhormat begitu, menjauhkan diri dari perbantahan dan sebagainya. Nah, kalau dalam kitab Mazmur, apa yang bisa kita lihat teman-teman? Kalau dalam kitab Mazmur 37 ayat 37 dan 38 bilang, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Baik teman-teman, mari kita lihat juga bahwa bagian firman Tuhan ini dari kita bisa lihat dari dua kitab ini, dari Amsal dan Mazmur ini, bahwa terdapat pesan yang berbanding terbalik, terdengar cukup keras gitu di telinga kita teman-teman. Tuhan mengatakan ada manusia yang dungu, manusia bodoh, manusia yang fasik, tapi di sisi lain ada manusia yang bijaksana, terhormat dan dipenuhi dengan berkat gitu. Dan ini semua seperti dalam bacaan kita saat ini dalam Ulangan gitu. Perlu kita garis bawahi kata tergantung dari mana yang kita pilih begitu. Mana yang kita pilih? Apakah kita mau pilih jadi orang fasik atau sebaliknya kita mau jadi orang yang terhormat atau orang yang bijaksana gitu. Ayat-ayat ini menggambarkan bahwa hidup kita itu penuh dengan pilihan teman-teman. Baik buruknya tergantung dengan apa yang akan kita pilih gitu. Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih karena kita bukan lembu atau kuda yang harus dicambuk dulu atau harus dipasangkan tali kekang dulu baru menjadi taat gitu. Tuhan membuat kita istimewa karena kita itu segambar dan serupa dengan Allah teman-teman. Tuhan Yesus itu mau kita menurutinya dan bisa taat kepadanya tanpa harus dicambuk atau diberi tali kekang. Nah, dalam kitab Ulangan ini kita diperhadapkan dengan pilihan bahwa sebagai anak muda kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan seperti yang tadi saya sebutkan di atas. Mau rajin belajarkah atau mau jadi orang yang malas, mau jadi penurut atau pembangkang dan sebagainya teman-teman. Nah, sebagai orang Kristen kita bisa lihat dari karya Yesus Kristus gitu. Tuhan juga kalau mau dibilang dia ada dalam suatu pilihan. Buat apa Yesus datang ke dunia untuk membebaskan kita dari dosa? Kita adalah manusia-manusia pembangkang, manusia-manusia yang sudah berdosa begitu. Tapi Yesus datang sebagai manusia dan mengambil rupa manusia dan membebaskan kita dari semua itu. Itu adalah satu pilihan dan itu adalah karya terbesar bagi orang Kristen gitu. Nah, sekarang bagi kita anak-anak muda, pilihan untuk bersaat teduh setiap saat juga bisa menjadi pilihan kita, mau atau tidak. Kita terkadang ketika ada dalam suatu keterpurukan, oh Tuhan, saya mau berkomitmen untuk bersaat teduh, saya mau berkomitmen untuk berdoa, saya berkomitmen untuk membaca Alkitab dan sebagainya. Tetapi ketika kita keluar dari zona keterpurukan itu, kita melepaskan semua itu. Itu juga menjadi pilihan buat kita teman-teman. Nah, pertanyaannya buat kita semua adalah bagaimana caranya untuk kita bisa mengambil pilihan yang benar begitu teman-teman. Jawabannya hanya satu, utamakan Yesus dalam setiap langkah kehidupanmu. Ketika kita sudah biasa mendapat ranking terbaik dan kita down, kita dapat nilai yang buruk, terkadang kita melupakan Tuhan, kita melupakan Yesus dan terkadang manusia menggunakan akal tapi tidak mau mengandalkan Yesus, dan itu menjadi pilihan-pilihan yang terkadang membuat kita jauh dari Yesus gitu. Penting sekali untuk kita kaum muda ingat bahwa hidup itu penuh dengan pilihan dan selalu berisi pilihan gitu. Ketika kita memilih untuk menjadi orang yang taat, kita akan diberkati dan menjadi orang yang bijaksana. Nah, pilihan hidup seperti ini yang diinginkan oleh Tuhan teman-teman. Dan ada dua pilihan bagi kita gitu. Pilihan untuk kita hidup seperti jalan yang diinginkan Tuhan dan menikmati senyum kasih Yesus yang berkenan kepada pilihan kita itu, atau malah sebaliknya,
kita bisa saja memilih yang bodoh atau dungu, lalu masuk ke dalam kehancuran atau kematian gitu. Pilihan manapun yang kita ambil akan menentukan kemana kita akan pergi. Jadi sebagai kaum muda, kita belajar, mari kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita taruh Yesus dalam garis terdepan kita. Kita ingat bahwa tanpa Tuhan kita bukan apa-apa gitu, karena kita juga sudah ditebus oleh Yesus. Jadi kita harus mengandalkan Dia dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam pilihan-pilihan hidup kita. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa memberkati kita dan menuntun kita dalam setiap kita mengambil keputusan, baik keputusan kecil maupun keputusan besar, untuk kita lebih maju mengenal Yesus sebagai juru selamat kita. Amin. Baik teman-teman, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini. Kami bersyukur, kami belajar bagaimana kami bisa mengandalkan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami, dalam setiap pilihan-pilihan hidup yang akan kami temui. Kami kiranya selalu mengandalkan Yesus, agar apa yang kami pilih bisa membawa berkat dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih banyak Tuhan, berkati kami dengan setiap kehidupan kami, karena hanya Tuhan yang bisa menolong kami dalam kami menjalani hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini sembahyang kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah.